Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menuju ke mana itu Pak Ji? Sabuga. Sabuga. Kita ikuti kegiatan KDM dan DMK. Yuk ikuti. Kita ikuti. Macet pisat guys. Oh. Mobil aja mobil. Awas itu awas. Provinsi Jawa Barat dan juga seluruh pihak yang telah mengembangkan program penguatan ekosistem perumahan Imah Merenah Hirup Tumaninah dan sosialisasi program KUR Perumahan. Selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan PKP Pak Ara Sirait. Tepuk tangan untuk Pak Ara. Program ini tidak bisa hadir tanpa inisiatif dari Pak Ara, karena awalnya dulu anggaran PKP ini tidak sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda dengan kementerian yang lain, KL yang lain, anggarannya sudah ada. Nah, kalau Pak Ara ini targetnya 3 juta rumah, anggarannya yang ada mungkin cuma cukup buat 200.000. Jadi Pak Ara dengan kreatif. Sampurasun. Sudah makan belum? Belum. Punya ongkos enggak? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita, karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit teman juga mudah. Bang Ara, saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita, terima kasih.
Saya terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat, karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat, terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholdernya, dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari menyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Nggak ada ceritain di operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi, saya nggak bisa nyebut satu-satu, para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang, nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Kebetulan ya, seluruh warga pindah. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh, satu, imahna pageh, dua, bajuna weteh, tilu, bibirna base, opat, pamajikanana jarang rene, yang kelima, barijen dikereye. Pak Rektor di PB, terima kasih. Jadi bagi orang se-Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh itu baju wete. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri. Dalam ajaran Islam, baiti zanati, surga itu ada di rumah, ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya, ada beberapa, tapi istri nggak punya. Siapa yang mau isi rumah saya, dipersilakan. Nah, itu rumah dulu. Nah, sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete, baru bibirnya base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu, ingat, setelah menikah istrinya harus ber-KB, ya kan? Jarang rene, barijeng dikeri, tapi suaminya normal, ya kan? Normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi, ngomongnya begitu. Nah, problem hari ini, saya ngomong tentang kemiskinan. Saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama, anaknya banyak. Kedua, tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu, saya sudah menemukan beberapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah, orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada anak satu pun. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap, walaupun nggak pernah sekolah statistik, saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9. Kok makannya cukup? Kenapa?
ibu-ibu kita dulu berhasil memilih serumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting orang asal sokor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura, boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini, itu menimbulkan obsesi, membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama, bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50 dibanding 3 sekolah. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modulnya, outing class, dan studi tour. Itu yang paling mahal, itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya, karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class, dan melarang jajan. Maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini, jajannya masih 5-10.000 saya taruhkan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan. Makanya Pak Kepala Bapeda, tolong ke sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada, ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerjanya digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50-100 orang ngantri untuk mendapat dokter operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit, suami saya nggak kerja. Berhenti Pak, anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung, saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi berangkat dari Bekasi ke RSC ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi negara, hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan.
Pada waktu gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak bupati. Saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, membantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Bagi semuanya, mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, reke, rapi, patamina sugi mukti, padangana berat, beunha. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan cara dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi ini acara sangat bagus. Jadi penguatan ekosistem perumahan yang bertemakan imah merenah, hirup tumanina. Jadi kita memang harus memasyarakatkan perumahan rakyat ya, agar semua orang yang masih backlog ya, mandek ya secara ekonomi, dengan mempunyai rumah itu kan menjadi lebih kuat ya, kekuatan untuk mencari rezekinya ya. Jadi betul itu ketika imah merenah, hirup tumanina. Karena banyak yang masih belum punya rumah itu ya serba susah ya. Kesehatannya juga memburuk. Jadi sekali lagi acara Pak Menteri Perumahan juga Ibu Kepala Statistik dan Gubernur Jawa Barat KDM ini luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat untuk kepemilikan rumah, dengan sosialisasi juga tadi mengenai KUR ya, jadi kredit untuk rumah bagi masyarakat banyak. Dan targetnya tadi total general Menteri Perumahan itu 3 juta rumah ya. Mudah-mudahan saja ini semua bisa berjalan dengan baik ya, menjadikan harapan kita semua. Saya dari Kadin Jawa Barat merasa menyambut gembira tuh rangkaian program yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri dan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.